Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurus jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah. Pengurusan jenazah adalah hak yang harus dipenuhi bagi jenazah seorang muslim atas muslim lainnya, yakni kewajiban memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkannya. Sedangkan mengiringi jenazah sampai ke pemakaman adalah termasuk hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hadis Nabi yang berisi anjuran untuk mengiringi atau mengantarkan jenazah sampai ke pemakamannya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Raddus salam wa 'iyadatul marid wa ittiba'ul janazah wa ijabatul da'wah wa tashmitul 'atish." Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Yang pertama yaitu menjawab salam, kemudian menjenguk orang sakit, mengikuti atau mengurus jenazah hingga dikuburkan, memenuhi undangan, dan menjawab saudaranya yang bersin dengan mengatakan yarhamukallah. Kemudian dalam hadis lain dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Audu al-marid wattabi'ul janaiz tudzakirukumul akhirah." Tengoklah orang sakit dan iringilah jenazah, yakni antarkanlah jenazah. Hal tersebut akan mengingatkan kalian pada hari akhir. Umat muslim yang mengiringi jenazah saudaranya ke tempat sholat atau sampai ke pemakaman akan mendapatkan pahala 2 qirot. 1 qirot setara dengan besar gunung Uhud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala 1 qirot. Dan siapa yang mengantarkannya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala 2 qirot." Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Abu Hurairah, seperti apa 2 qirot itu?" Beliau menjawab, "Seperti gunung Uhud." Mengantar jenazah ke kuburan termasuk amalan sunnah yang sangat besar pahalanya. Namun, bagaimana hukumnya seorang perempuan mengantar jenazah ke pemakaman? Apakah boleh? Dan apakah juga itu dianjurkan? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina." Kami dilarang mengantar atau mengiringi jenazah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menekankan larangan itu kepada kami. Ikhwatal iman rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan larangan bagi kaum wanita untuk mengantar atau mengiringi jenazah, baik mengiringi ke tempat sholat ataupun mengiringi ke pemakaman. Para ulama memahami hadis ini bahwa larangan Rasulullah tersebut itu sebagai larangan yang makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Dalam kitab Al-Bahjah Al-Wardiyah, juz 6 halaman 29, dikatakan, "Dan makruh bagi wanita ikut mengiring jenazah berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, yaitu kami dilarang mengantar jenazah dan larangannya tidak keras bagi kami." Imam An-Nawawi juga mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juz 5 halaman 277. Adapun perempuan, maka dimakruhkan bagi mereka untuk ikut mengantar jenazah ke kuburan, dan tidak haram. Pendapat ini adalah pendapat yang benar, sebagaimana telah ditegaskan oleh ulama Syafi'iyah. Syekh Zakaria Al-Ansori mengatakan, seperti keterangan yang telah lewat, bahwa makruh bagi wanita ikut mengantar jenazah,
bila memang tidak dikhawatirkan timbulnya hal-hal yang diharamkan, seperti yang dijelaskan pada kitab Ar-Rawdah. Jika terjadi hal-hal tersebut, maka menjadi haram. Mazhab Syafi'iyah dan mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa mengantar jenazah ke pemakaman hukumnya hanya makruh, tidak sampai haram. Artinya, sebaiknya bagi perempuan tidak ikut untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Hukum wanita ikut mengantar jenazah menjadi haram jika dikhawatirkan timbulnya hal-hal yang diharamkan, seperti ikhtilat, yakni terjadinya campur antara pria dan wanita, atau terpengaruhnya psikologi wanita tersebut dan mengakibatkan terguncang jiwanya, maka hukumnya menjadi haram. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu disebutkan bahwa ulama Malikiyah membolehkan perempuan untuk mengantar jenazah, terutama jika yang meninggal adalah keluarga dekatnya, dan dengan syarat selamat dari fitnah. Ulama Malikiyah membolehkan perempuan tua yang tidak membuat laki-laki tertarik, atau perempuan muda yang tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, untuk mengantar jenazah seseorang yang kematiannya merupakan musibah besar baginya, seperti ayah, ibu, suami, anak laki-laki, anak perempuan, atau saudaranya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Namun ada sebagian ulama yang memaknai hadis larangan ini sebagai larangan yang diharamkan bagi perempuan untuk mengantar jenazah. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau beralasan bahwa hukum asal larangan adalah haram, dan pada kasus ini tidak ada hal yang memalingkannya dari hukum asalnya. Sedangkan perkataan Ummu Atiyah, Rasulullah tidak menekankan larangan tersebut kepada kami, adalah berdasarkan pemahaman beliau sendiri. Hal itu bisa jadi karena tidak adanya ancaman atau larangan yang sangat, atau ada sebab-sebab lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, perkataan Ummu Atiyah, namun beliau tidak menekankan larangan tersebut kepada kami, bisa jadi maksudnya adalah larangan tersebut tidak ditekankan. Namun hal itu tidaklah menghalangi dari adanya konsekuensi hukum haram. Atau bisa jadi karena Ummu Atiyah menyangka bahwa larangan tersebut tidak sampai derajat haram. Sedangkan yang bisa dijadikan dalil itu adalah perkataan Nabi, bukan persangkaan selain Nabi. Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin menuturkan beberapa adab yang perlu diperhatikan saat mengiringi jenazah. Beliau mengatakan, adab mengiringi jenazah adalah senantiasa khusyuk, menundukkan pandangan, tidak bercakap-cakap, mengamati jenazah dengan mengambil pelajaran darinya, memikirkan pertanyaan kubur yang harus dijawabnya, kemudian bertekad segera taubat karena ingat segala amal perbuatan semasa hidup pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian hendaknya ia berharap agar tidak termasuk golongan yang akhir hidupnya buruk ketika maut datang menjemputnya. Allahu a'lam bishawab.